Perasaan ya, karena cinta itu kan di perasaan, Mbak, nggak ada di pikiran, dan dia tidak pakai logika, dia pakai rasa. Jadi perasaannya mudah tersentuh. Ketika kita mampu menyentuh orang kedua secara rasa, secara feeling perasaan dia, maka ya kita udah masuk ke dalam wadahnya dia gitu. Mr. B. Halo sahabat Sonora, halo Mbak Rini, good morning. Good morning. Selamat pagi ya. Masih pagi nih ya? Iya, saya lupa nih hari libur atau Tadinya libur. pokoknya saya tiap hari everyday happy. Ya, every Gembira. day is happy day ya. Iya, iya. Oke. Karena nomor 9 itu harus selalu gembira. Nomor 9 ya. Ya. Oke, hari ini kita bahas angka 2 dan angka 7. Ya, betul. Kita bahas satu persatu dulu ya Mr. B ya. Siap, siap. Oke, kalau angka 2. Angka 2 ini unik ya. Karena angka 2 ini sesudah 1 dia, Mbak. Angka 2 itu sesudah 1 gitu. Artinya kalau satu orang dia nggak bisa bicara, maka kalau ada 2 orang maka dia bicara. Jadi definisi pertama dari angka 2 adalah bicara. Kalau ada 2 orang itu pasti mudah-mudahan bicara ya, Mbak. Ya, bicara itu angka 2. Nah, kenapa angka 2 ini analogi atau definisi lain adalah mencari cinta ya? Karena memang kalau kita lihat dari simbol angka 2 itu ya. Coba kita lihat angka 2 ini. Ini kan seperti apa tuh, dengkul atau kaki ya, bagian dari kaki kalau misal orang ketika Agak bulat ya? iya. Jadi sudut tonjolan itunya, jadi definisinya adalah mengejar cinta gitu. Jadi kalau ada orang kita dikalkulasi dan root number yang muncul angka 2, ya ini bukan sebuah prediksi, dianalisa tantangan yang paling menantang dalam hidup orang angka 2 adalah tentang romantisme atau cinta. Ya. Dan beliau atau orang angka 2 tersebut harus mampu menciptakan kedamaian dalam dirinya, baik secara internal maupun eksternal. Karena kalau dia dispute, berselisih dengan dirinya, maka cinta itu akan lari. Maka dia akan selalu disibukkan dengan romantisme, mengejar cinta itu sendiri. Itulah definisi dari angka 2. Oke. Ya, dan angka 2 ini secara chemistry alamnya adalah air kecil. Oke, angka 2 air kecil. Air kecil. Maksudnya air yang kuantitas yang sedikit. Kayak air di gelas. Iya, ya. air di gelas, air di mangkok gitu. Artinya beliau itu tergantung kepada wadah. Jadi kalau wadahnya itu tumpah, maka si angka 2 akan tumpah, spill. Jadi unused, ya. Nggak ada gunanya ya. Mr. Iya, B. gitu. Jadi platform di mana angka 2 itu berada harus dijaga. Apakah itu ketokohan, leadership dan sebagainya. Itu dia si angka 2. Oh, banyak banget definisinya. Kita batasi dulu jadi 4. Jadi sebenarnya angka 2 itu tidak hanya mencari cinta ya Mr. B. Iya, betul. Tapi juga kalau Juru damai, Mm-mm. juru damai, ya. Apalagi air kecil. Jarang angka 2 itu cari ribut. Ketika ada orang ribut-ribut, itu udah selesaikan aja dah, damai-damai. Makanya asik kalau bersama orang-orang angka 2. Oke. Bawaannya Jadi kalah selesai mulu. dia masalahnya. Bukan bawaannya kalah mulu Mr. B. Bukan, karena dia dengan keributan itu dia secara chemistry ya, medan elektromagnetik itu kan cinta itu damai, romantisme, ketenangan gitu. Nah, keributan itu didefinisikan oleh medan energi orang-orang yang berangka 2 itu adalah sebuah yang sesuatu yang harus dihindari. Makanya kalau saya menagih orang-orang angka 2 itu insya Allah mudah-mudahan selesai. Karena angka 2 kan. Oke. Ya, itu Utangnya mudah-mudahan berapa? selesai gitu kalau angka 2. Oke, kalau sahabat sonora mungkin punya piutang dengan seseorang dan tahu gitu tanggal lahirnya, kira-kira gampang nggak sih ditagih? Boleh kita analisa di sini ya. Oke, jadi kalau 2 itu lebih pada cinta kasih, damai, Perasaan ya, karena cinta itu kan di perasaan, Mbak, nggak ada di pikiran, dan dia tidak pakai logika, dia pakai rasa. Jadi perasaannya mudah tersentuh. Ketika kita mampu menyentuh orang angka 2 secara rasa, secara feeling perasaan dia, maka ya kita udah masuk ke dalam wadahnya dia gitu. Sehingga kita bagaimana menjaga wadahnya dia. Ketika wadahnya jatuh, airnya tumpah, maka tiada artinya. Maka ibaratkannya begini, analoginya, ketika Mbak tumpahkan air ya, baik itu di cangkir atau gelas, itu jangankan diambil orang gitu. Jangankan diambil orang, terpijak pun, Mbak. Artinya kalau orang berangka 2 ini, ketika wadah tempat dia berada, platformnya bagus, maka dia akan dijaga. Nah, seandainya ya mereka ini paham, oh saya angka 2, saya harus menjaga wadah saya, platform saya, maka dia akan menjadi tokoh yang besar. Oke. Ya, contoh itu Barack Obama. Oke.
Ya, itu angka 2. Oke, Barack Obama angka 2. Saya angka 7. Kalau untuk angka 2 ini sendiri dengan ngomongin soal rasa, dia opposite side-nya itu berlawanan dengan angka berapa sih? Oh, air itu tidak bisa mengalahkan logam dan sebaliknya logam tidak bisa mengalahkan air. Oke. Iya. Nah, di mana logam itu? Di angka 6. Oke, berarti Iya. satu sebenarnya agak Iya. tidak cocok dengan angka 6. Iya, iya. Tapi Bukan tidak berarti, cocok harmonisasi. berarti bukan berarti tidak Iya. bisa dibikin harmonis ya. Ya, harmonisasinya. Jadi begini, ketika angka 2 itu air, maka dia bagaimana mengalir sampai jauh kan pakai logam, Mbak. Ya kan? Mengalir sampai jauh itu ada lagunya. Nah, logam yang dingin terkondensasi itu akan menghasilkan butiran-butiran air, Mbak. Akan menambah kuantitas dari si angka 2. Tapi kedua elemen ini tidak bisa saling mengalahkan. Jadi harusnya beriringan. Iya, sehingga si 2 ini paham, oh saya 2, beliau 6. Bagaimana harmonisasi itu menjadi sebuah posisi yang kuat tak tergoyahkan. Jadi kalau di struktur hierarki di coverage ada angka 2, angka 6, dua-duanya harus paham, maka akan terciptakan uang. Oke. Bukan berarti di sini kita mencoba menganalisa angka yang kalau nggak cocok ya udah nggak cocok aja, nggak gitu Nggak juga bisa. ya. Tapi paling tidak Harmonisasi. kita harus mencapai gimana sih Iya. caranya saya dengan dia yang sebenarnya nggak cocok nih, elemennya nggak cocok Iya, tapi betul. bisa harmonis. Betul, spur balancing. Oke. Ya, jadi balancing. numerical balancing juga ada. Oke. Nanti kita bahas yang angka 7 dan sahabat sonora yang ingin bertanya, ingin mengetahui tanggal lahir seseorang yang di sebelah gitu kan. Biar tahu gimana cara mengharmonisasikan ya. Atau juga tanggal lahir sahabat sonora sendiri silakan. Angka 2 itu sukses tapi cintanya nggak ada ya? Bukan tidak ada, Mbak, challenge. Oke. Berarti cintanya kosong. Iya, dia punya value di harta ya, gampang. Kemudian punya sahabat, pengikut, follower, tapi cinta dia menantang. Nah, makanya orang angka 2 ini harus dermawan, berbagi kelebihannya yang dianugerahkan Tuhan. Dengan begitu maka dia banyak pengikut, maka dia merasa bahagia, tidak sendiri. Nah, di antara ramai-ramai itu dia mencari romantisme, mengejar cinta, ya. Istilah bahasa kita apa ya? The true love. Ya. Nah, hari ini kan kita bahasanya ada 2 angka nih, Iya, 2 iya. numerik, Iya. 2 dan 7. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas angka 7, kita juga ngingetin sahabat sonora untuk yang ingin dianalisa tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya itu harus lengkap dengan bulan dan tahun ya. Misalnya 10 Agustus 2021 boleh. Atau misalnya sahabat sonora menulisnya 10/08/2021 boleh. Gitu Iya. ya. Jadi harus lengkap tanggal, bulan dan tahunnya. Karena ini bukan meramal ya Mr. B ya. Iya, iya, analisis. Kita analyze. Nah, ya, Kita mau analyze. analyze. Itu bahasa kampung saya seperti itu. Oh iya, betul, betul. Jadi kalau angka 7 gimana nih Mr. B? Gimana? Kalau angka 7 numerik 7 ini. Wah, 7 ini adalah orang-orang yang punya visionari, Mbak. Itu dilihat dari kepalanya kan. 7 itu kan ada kepala top ya. The top line itu. Cuma kan dia nggak panjang banget. Karena kalau dia panjang sama dengan garis vertikal itu bukan angka 7, itu segitiga siku. Iya, Ya kan? Jadi ini punya visi dia. Jadi ibaratkan ada orang berdiri ya di tepi kepala garis 7-nya itu, dia punya visi, itu orang angka 7. Nah, orang punya visi ini apa konotasinya? Intelek. Ya, jadi namanya knowledge, intelektualitas. Itu kalau rootnya dia dapat angka 7, apapun yang dia gunakan, baik baju dan sebagainya, mudah-mudahan cocok. Nah, dan intelek. Nah, karena dia punya intelektualitas, orang angka 7 ini tidak gampang didoktrin, tidak gampang diinterupsi. Ketika interupsi itu frekuensi di bawah dari apa yang ia ketahui, maka itu nggak masuk. Oke, kalau nggak masuk logika dia nggak mau ya. Tidak, orang angka 7 tidak pakai logika, pakai intuisi dia. Oke. Bukan logika, intuisi dia gitu. Ya kan? Ya, jadi apa bahasanya itu apa? Ilham ya. Nah, dia klik ya. Jadi misalnya brand kliknya, nah ini dia. Sesuai klop dengan apa yang divisikannya, maka itu akan cocok dia, akan menjadi satu kelompok yang harmonis. Oke, itu angka 7. Nah, kalau Ya. dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan, bagaimana orang yang punya root angka 7 nih? 7 ini dia pantang dimintain tolong, pasti ditolong, mudah-mudahan. Ya, meskipun dia juga butuh pertolongan. Ya kan? Maka angka 7 ini akan berbicara
ya gini loh, jadi timbal balik deh ya. Hmm. Jadi berpikir di manalah saya mencari, muncul itu, tolonglah, iya. Awal baru berpikir sudah muncul, ya kan, orang yang butuh pertolongan gitu. Nah, ketika angka 7 bisa mengkontrol itu, ya secara niatnya saya ini sacrifice, saya berkorban, pasti dia akan ditolong juga gitu. Jadi dermawan, angka 7 ini dermawan. Oke, Iya. angka 7 lebih dermawan ya. Iya, kalau sisi dermawan. itu. Jadi kalau kenapa dermawan? Analoginya di mana? Nah, ketika 7 dia menjadi jatuh ya, 7. Ini kan seperti landasan, Pak, skateboard. Ya kan? Bayangkan ini 7 nih skateboard. Jadi orang akan take off dari si angka 7. Jadi menjadi platform orang lepas landas. Itulah angka 7. Keren dia kan? Oke. Tapi dia harus membumi, humble, down to earth-nya itu luar biasa. Ya, tapi kalau si angka 7 bertahan dengan ketujuan intelektualitasnya, siap-siap ditekong orang. Waduh. Loh, angka 7 dikasih garis tengah kan tetap 7. Ini dikasih garis tengah ya. Nah, ini anak-anak SD kan suka ngasih garis tengah. Kalau nggak dikasih garis tengah ada bedanya nggak kan? Tetap 7 juga kan? Nah, dipotong tengah, nggak pernah potong bawah dan potong atas, potong tengah. Itu artinya apa? Di tengah perjalanan, apakah itu karir dan sebagainya dianalisa, maka orang angka 7 ini harus meningkatkan kesabaran, baik secara spiritual ya, psikologis, mental dan sebagainya. Karena tekongan-tekongan itulah membuat dia bersabar, maka dia menjadi orang yang sangat visionaris. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Epidermis, dermis ini 7 lapis kulit, Bang. Oke, jadi bagus bener yang punya angka 7 nih ya. Itu anugerah. Tapi bukan 7 pasangan. 7 kurcaci gitu. Oke. Kalau elemennya angka 7 itu elemen apa? Itu air besar. Wah, Ya, air besar berarti dia butuh wadah yang besar. oke. Tadi air kecil 2, Air kecil, ini air besar Iya. ya. 7 ya. 2 tambah 7 jadi berapa? 9. 9. Jadi kompleter, jadi lengkap. Oh. Makanya di tengah mereka ada berapa? 5. 2 selisih ke 7 jadi 5 kan? Oke. Mereka suka bertualang, adventure. Ayo ke sana gitu. Adventure. Nah, ketika dia dapat 5, maka 5 ke 9 itu melewati angka berapa? 6. 7 ya, 6 dan 8. Artinya apa? Modal stres. Jadi ketika angka 2 dan angka 7 berjumpa, maka pembicaraannya bagaimana modal untuk mengeksekusi konsep-konsep ini gitu. Bagaimana kalau kita ajukan pinjaman? Nah, gitulah pembicaraan angka 2 dan angka 7. Tapi pasti dapat jalan kan? Iya, mudah-mudahan Karena dapat si 7 ini kan visioner kan? Iya. Dan Makanya si 2 ini yang punya duitnya. betul. Dan yang harus merendah hati si angka 7 karena dia lebih besar. Oke, karena dia air besar ya. Oke. Jadi kalau air besar ketemu air kecil, Si air kecil akan ngikut air besar. iya, jadi sama-sama besar Mbak dong. punya gelas di air. Mana mungkin gelas di air di ember ngikut Mbak? Nah, air yang di gelas kan kita tuangkan ke ember kan? Ya begitu gitu. Atau ketika air yang di gelasnya kosong, air di ember kita ambil Kita untuk ambil. Makanya air di ember gak pernah menolak. Berarti yang dibenefitkan dari kohesi ini adalah si angka 2. Iya. Oke, kita sudah tahu angka 2. Setidaknya kita juga sudah tahu angka 7. Nah, angkanya sahabat Sonora berapa? Silakan kirim ke 081160400904 karena di sesi berikutnya kita akan bahas satu-satu tanggal lahir sahabat Sonora. Jangan lupa tanggal lahirnya itu harus lengkap. Tanggal, bulan, dan tahun ya. Tadi sudah ada beberapa yang masuk di Instagram, di WhatsApp juga sudah ada, dan di Facebook juga sudah ada. Di catatan sudah ada beberapa catatan ya. Ya, boleh di-share? Iya, ini ada dari Ibu Yani Oke. di Amplas. Oke. Tanggal lahir saya 21 Agustus 1981. Oke, keren. Oke, 21 08 1981 ya. Iya. Ya, ternyata ada 2-nya kan? Oke. Keren. Jadi kita langsung bahas ya. Oke. Ya, Ibu Yani, thank you so much. Jadi Ibu itu ada di 3819, maka dia menghasilkan 3 di rootnya, tapi di tengahnya ada 2. Jadi Ibu Yani tipe orang yang sangat perasa ya. Artinya dia tidak tega melihat ketika orang lain mungkin bukan menderita ya, ya need help, itu nggak tega. Jadi halus dia perasaannya.
Dan yang paling keren ya, meskipun kita membahas 2 dan 7, dan sini ada unsur 2, tapi kita bahas rootnya dulu, angka 3. Termasuk beliau ini jago berkomunikasi. Ya, karena 3 itu kan dia 2 gunung ini berkomunikasi. Jadi kayak roda dia, agresif. Jadi orang tipe marketing seperti ini, agresif, ya, sang pendobrak dia. Ya, tapi mendobrak tidak tanpa emosi, tanpa nafsu yang menggebu-gebu gitu. Dia mendobrak pakai rasa dia. Ini kira-kira cocok nggak ini? Ini kira-kira cocok nih ya. Jadi dia punya kemampuan istilahnya feeling yang kuat juga. Ya, berkomunikasi stres sendiri melakukan pekerjaan. Stres ya. Ya, 3819. Sehingga beliau sering berkontemplasi, merenung bagaimana stres yang dia dihadapi di pikirannya dijatuhkan ke 2-nya tadi, karena 2-nya ada di bagian dalam. Jadi 2-nya itu kan, jadi 2 tambah 1 dia 3 gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, bila biasanya jalan-jalan ke sana deh gitu, tapi sendiri. Lebih suka sendiri. Iya, tapi sendiri. Ya nggak ada orang pun nggak apa-apa gitu. Jadi menikmati pekerjaannya sendiri. Iya, iya, iya. Jadi senang dengan damai. Apalagi kalau kita rusuh ini kan, ibu gini enggak, dia mencari jalan damai. Ya, jalan-jalan damai ya. Nah, jadi begitu dia. Jadi unsurnya lilin kecil, api kecil, ya, tidak suka diburu-buru. Makanya kan cocok dengan angka 2 kan, tidak suka diburu-buru gitu. Iya, kalau diburu-buru dia jatuh. Kalau lilin diburu-buru ditarik cepat kan mati, Mbak. Ya, dia step, ini selesai, ini selesai. Maka dia damai, bekerja dengan damai. Ya, itulah dia. Api kecil ya, tapi ya. Tapi dia 2-nya ada. Ya. Ada angka dari angka 2-nya ini ya, dari 21 ya. Iya. Dan 21 kerennya dan itu 08. dan kerennya 213 itu kan jadi 6, jadi uang. Artinya ada nggak ada aja. Jadi rezekinya ada nggak ada aja. Istilahnya boleh jadi ada simpanan, investasi atau apa, tapi rezekinya selalu ada. The last minute itu ada aja. Itulah rezeki dari anugerah tadi. Kalau untuk urusan ekonominya seperti apa ini? Ya ada tak ada aja. Tetap aja seperti itu. Api kecil itu kan berarti dia rela mengorbankan diri sendiri. Iya, kalau lilin itu, Mbak, lilin itu kan trigger, dia pemicu dia. Sudah itu kan dia meleleh ke bawah gitu. Makanya dijagalah lelehannya supaya lilinnya nggak habis. Makanya Mbak Yani ini dia harus menjaga di mana dia berdiri. Kalau dia seorang misalnya karir, ya punya platform di corporate, ya dia harus jaga itu. Atau beliau seorang entrepreneur, self-employed, dia harus jaga itu. Itu angka 3. Ya, banyak bersabar ya. Mungkin kalau udah berumah tangga banyak bersabar dan sebagainya. Gitu. 2 itu dengan bucinnya. Kalau angka 3 ini bucin juga nggak sih? Mengejar harta. Nggak pakai perasaan ya. Iya, tapi mengejar harta kontrolnya ada di hati. Ada kontrol juga ya. Jadi stresnya di mana? Stresnya begini, ini peluang tapi saya nggak tega, bagaimana? Begitu ya. Iya, kan ada orang yang tidak memikir ketegaan kan. Yang penting pasar terbuka, mainkan, kita dapat. Seperti itu Ibu Yani, kalau mau nanti bisa tanya lagi ya, karena banyak sekali juga yang masuk di sini. Ada dari Ibu Agustina di sini titip pertanyaan 29081977. 29081977 ya. Oke. Pertanyaannya satu lagi 01101977. Tanggal berapa? 1 Oktober. Ya, oke. 1977. Jadi sama-sama tahun 97 tahun 77. Ini satu kelas nih badannya. Iya, temenan ini, teman baik kayaknya. Yang ditanya kolaborasi bisnisnya seperti apa Mr. B? Apa yang perlu dibina dan apa yang perlu dihindari? Yang 298 tadi Ibu. Satu dulu ya, Ibu Agustina. Iya, Ibu Agustina. Ini menjadi hasil 2815 ya. Ini ada 2-nya ini. Nah ya, ada angka 2-nya ya. Bicara stres sendiri masalah, berarti beliau butuh teman untuk memecahkan masalahnya. Nah, rootnya menjadi 7. Jadi beliau itu memaksimalkan intelektualitasnya, air besar. Sama. Iya, ya. Jadi yang pertama ini air besar 2815. Kemudian angka yang kedua ini menjadi 1115. Sendiri masalah. Jadi kalau ditanya bagaimana kolaborasinya, duduk berdua hadap-hadapan ya, kemudian tuliskan apa masalahnya. Tidak boleh ada introvert. Ya, dengan catatan tidak pakai emosi, maka akan terbuka solusi-solusi. Ya, karena yang pertama adalah bicara stres sendiri masalah, yang kedua adalah sendiri masalah.
Oke. Dan menghasilkan angka 8. Ya, yang pertama dia menghasilkan root number dia 7, sang intelek. Kemudian si 8 adalah sang tahta. Orang yang punya power api kan. Api itu kan membakar. Iya kan? Jadi Oke, berarti si Ibu Agustina ini angka 7 rootnya, elemennya dia air besar. air besar. Kemudian yang nomor 2, 8 adalah api besar. Oke. Api besar sama air besar itu bagaimana? Saling membutuhkan. Ketika saya ingin memasak, maka saya butuh api yang besar kalau airnya besar. Maka posisi api di mana? Di bawah kan? Dia mendorong. Nah, si api ini harus mendorong si air dengan frekuensi batasnya berapa? 100 derajat Celcius. Lebih dari itu akan terjadi penguapan atau evaporasi. Maka ini harus disadari oleh kedua belah pihak. Oh, saya harus di atas, bukan untuk menjadi bos. Nah, si api harus di bawah untuk memanaskan si air. Ketika si air sudah panas, maka akan bermanfaat untuk buat teh, buat sayur dan sebagainya. Oke, berarti kalau bisnis itu lebih tepat di bidang apa ini, Mister? Nah, kalau sudah air panas, Mbak, sudah apa aja bisa kuliner, ya, bisa bidang konsultan, terutama bidang konsultan ini jadi. Bidang healing, ya, healing terapi. Konsultan ya. Ya, konsultan ini bidang pendidikan gitu. Karena intelektualitas. Intelek itu lari kemana? Ke bidang pendidikan kan, jasa dan sebagainya. Kalau 8 ini kan tahta, dia membongkar jalan. Oh, di sana ada, ayo, zet, oh ayo, jet gitu ya. Dia juga yang punya modal ya. Iya, karena air ini. Tapi kalau udah berantem, misalnya si air tarik diri dari si api, maka si air kalau nggak ada wadah dia akan menjadi air kolam. Apa air kolam? Hanya dihidupi sama ikan lele, dan sebagai ikan gabus gitu. Si api merasa tidak terberdayakan, terakhir dia padam sendiri. Karena dia butuh kayu kan. Ya apa gunanya api besar kalau nggak bisa memanaskan air? Jadi merasa tak berguna jadinya. Oke, ini berarti satu air besar, satu lagi api besar. Iya. Kemudian tantang terbesar adalah di permodalan. Modal tantangannya ya. Iya, di permodalan. Oke, tapi kalau kita lihat logikanya ini, Mr. B, air besar ketemu api besar. Nah, air besar itu kan bisa memadamkan. Kalau tadi api mensupport air. Makanya air besar itu ketika wadahnya kan ada batas wadah itu. Jangan sampai kepenuhan, overwhelming ya, overload atau apa itu namanya kan. Itu kan ada batas, ambang batasnya itu kan. Ya dikasihlah selisih 10 begitu ya. Nah, kemudian api ada batasnya ke air kan ada 100 derajat itu cukup kan? Ya, kecuali dia logam butuh 1000 derajat. Kalau air itu 100 derajat udah cukup, Mbak. Hukum WHO mengatakan sudah layak higienis. Oke. Ya. Tapi berarti dia harus ada orang ketiga, harus ada mediasi. Benar, untuk menerjemahkan chemistry tadi. Ya, nah kalau sudah ada api, sudah ada air, harus ada logam. Iya, untuk memisahkan dia tadi, karena yang naruh air di api siapa? Logam lah si penengah tadi, sang regulator. Makanya logam itu adalah regulator yang menciptakan regulasi-regulasi, itu jagonya. Oke, jadi seperti itu Ibu Agustina. Kalau seperti yang disebutkan oleh Mr. B, kolaborasi bisnisnya seperti apa? Konsultan, healing, seperti itu ya, atau kuliner, seperti bisa. Itu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang ya, di Number in Meaning, masih bersama saya Rini Aprianti dan Mr. B, numerologis dan founder REBT. Silakan untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya, boleh, masih kita buka kesempatan di Facebook Sonora Medan atau di WhatsApp Sonora Medan 0811604094, atau bisa juga di Instagramnya Sonora Medan @sonoramedan. Ada beberapa, coba kita cek dulu yang di Instagram nih, Mr. B. Iya. Ada dari Fatia sama Sinyo ya. Kita Fatia dulu deh. Oke, Fatia. 22 Juli 1999. Nah, ini keren banget ini, ya kan? Ini juga ada angka 2-nya juga. Oke. Untuk Mbak Fatianya ini makanya hasilnya menjadi 4719. Berpikir intelek. Jadi senang dia berpikir intelek, ya. Berpikir intelek sendiri
ya sendiri bisnis artinya sendiri mengerjakan gitu ya. Artinya beliau suka menjadi inisiator. Habis itu beliau yang ditumpahkan amanat untuk menyelesaikan hal tersebut. Ini kan suka terjadi di kalangan mahasiswa ya kan. Siapa ada ide? Saya ada ide gitu kan. Kamu bisa mengerjakannya. Oke. Sehingga terakhir beliau bicara sendiri agresif gitu. Akhirnya beliau memang tipe orang yang agresif karena angka 3 itu adalah agresif. Seperti 2 roda dia. Jadi analoginya gitu agresif. Nah, 2-nya di mana? Di bagian 4 sama 7 turunannya kan menjadi 2. Jadi ada dilematis kan antara menjadi seorang agresif secara fisik, tapi hatinya mencari kedamaian gitu. Oke. Kan jadi dilematis ya. Ya, antara mencari damai dan agresif. Karena untuk mencari damai itu kita harus tahu batas agresivitas kita di mana. Kalau kita over agresif itu damai tidak akan dapat. Karena orang sekeliling tidak akan senang dengan orang yang terlalu agresif. Oke. Ya. Jadi dia inisiator, agresif, Ya. intelek. Ya. Jadi mulailah berpikir ini kira-kira kalau saya sampaikan ini bagaimana konsekuensinya gitu. Karena dia akan siap-siap dan dia harus siap-siap menerima amanah itu. Baik itu penunjukan langsung. Karena kalau si Mbak Patia ini seorang mahasiswa, dia harus siap-siap kan bertanggung jawab atas ide-idenya. Oke. Kalau gitu dia root-nya 3 tadi ya? Iya, root-nya jadi 3. Jadi agresif, jago berkomunikasi, senang gitu. Nah, cocok nih kalau untuk jadi tim debat, marketer, ini cocok. Jadi reporter bagus dia ya? Iya. Ayo, mari. Habis itu dia di belakang, dia kan jadi think tank dia kan. Setelah dia dapat berita, terus dia di belakang tinggal di Iya, gitu think ya? tank kan begitu kan, ting. Habis itu main di tank. Elemen dia apa nih? Dia kayak api kecil. Oke. Mbak sama Patia ini kayak api saya. kecil, sama ya kayak tadi. Dia nggak bisa diburu-buru, ya. Oh, nggak bisa Iya. deadline dia ya? Iya, anehnya dia nggak bisa diburu-buru tapi agresif. Sementara agresif itu kan pasti buru-buru. Jadi gimana itu balancingnya, Mister? Ya, dia harus paham. Oh, saya ini harus pandai menganalogikan sendiri. Kalau dia api kecil, dia meleleh kemana? Ke bawah kan. Jadi masalah kaki, masalah kesehatan akan seperti itu. Jadi harus tahu diri juga lah istilahnya, Iya. membatasi Jadi diri. pendalamannya nanti beliau harus, oh ya saya harus. Memang saya punya pikiran intelek, tapi tidak semua bisa diterima orang. Benar kan? Nah kadang kita juga harus banyak mendengarkan. Beliau kok enggak ingin didengarkan, kan gitu kan, agresif gitu ya. Dan bagus kalau untuk marketer itu sangat bagus, akan naik dia value dari corporate. Oke, jadi cocoknya sih di marketing ya. Iya, di marketing bisa. Pokoknya ya. yang membuat keramaian seperti itu ya. Iya, dan senang dia bekerja itu senang. Seorang pekerja. Pekerja. Ya, Oke. seorang pekerja. Kita beralih ke Sinyo. Oke, 7317. Wah, keren nih. 7317. Pokoknya tadi kita bahas kita angka 7 7 ya. ya. Ini orang yang sangat intelek juga. Ini satu kebetulan loh sahabat sonora, untuk yang ikut di kita hari ini semuanya ada angka 2 dan angka 7 ya. Iya, dan muncul angka 7 ya, dominasi angka yang paling besar ya. Ini juga orang yang pintar. Ya, saking pintar kadang beliau merasa stres sendiri gitu. Iya, karena orang-orang pintar atau intelek ini kan mencari tumpahan intelektualitas, ide-idenya. Jadi kalau air besar ini saya punya air dengan kapasitas 100 liter tapi hanya punya 2 cangkir, itu kan banyak yang tumpah, Mbak. Jadi sia-sia dia. Nah, harusnya berimbang dia. Harusnya beliau harus mencari tempat yang tepat. Ya, tempat yang tepat, sekolah yang tepat, kampus yang tepat, ya, atau perusahaan yang tepat. Kalau enggak dia akan merasa stres sendiri akhirnya. Nah, karena frekuensi luar biasa 7 tadi. Root dia berapa nih, Root dia jadi 9. Oke. Ya, jadi intelek agresif sendiri intelek. Jadi intelektualitas itu is the priority dari si Mbak ini tadi. Si Mas kayaknya. Ya, si Mas ya. Nah, 18 apa? 18 ini sendiri stres. Jadi stres itu nggak di kepala, stres itu di hatinya gitu. Jadi punya emosi tapi tidak terlampiaskan. Akhirnya terjadilah sesak-sesak di bagian dada, bagian dalam. Oke. Ya, karena emosi yang tidak dilepaskan dia menjadi api, menjadi blokade medan elektromagnetik, akan memperlambat peredaran darah. Oke, jadi Ya, elemen dia api. Dia kayu besar. Oke. Dia dibawa happy aja.
Nah, karena beliau dibawa happy aja, orang di sekeliling akan menafsirkan ini sepertinya orang cuek atau bagaimana. Ini orang kayaknya bahagia-bahagia aja ya. Karena ada dilematis, badannya minta bahagia, pikiran minta telek, hatinya minta emosi. Kan dilematis sih kan? Nah, kita yang punya raga harus menyeimbangkan medan energi ini. Kalau enggak ya dilematis. Penafsiran orang kan ke fisik. Ini kok orangnya sepertinya acuh tak acuh kan gitu ya. Padahal badan minta bahagia, padahal dia hatinya stres itu. Oke. Emosi dan sebagainya gitu kan. Yang menjadi hak dia ketika dia nggak dapat dia marah. Marahnya diluapkan Di sini. atau gimana? Enggak, di sini gitu. Oke. Ya, itu kan saya itu yang meng-create. Misalnya seperti itu ya. Iya, ini analogi ya, ini analisa bukan prediksi ya. Nah, itu ya. Makanya kita perlu Iya. tanggal lahir lengkap ya. Iya, jadi bagi si emas ini, beliau harus berbagi ilmu. Ya udah ikhlaskan saja ilmu itu, kalau dipakai orang, ya, diadopsi orang, anggap saja sebuah sitasi intelektualitas kan, jadi jariah sedekah ya. Oke, jadi seperti itu. Iya, Nah, pertanyaannya bagaimana dengan dari sisi percintaan dan ekonomi, Kak? Ya, banyak bersabar, Mbak. Ya, kalau dari segi percintaan ya, dalam tanda kutip mungkin romantisme dan sebagainya, ya kan? Romantisme Secara istilahnya. hukum positif angka 7 tadi kan dermawan. Ya, maka banyak-banyaklah dermawan. Berbagi. Iya, berbagi Oke. dengan siapa saja, maka percintaan itu akan datang. Oke, banyak-banyak berbagi ya. Ya, berbagi. Maksudnya sedikit bagi, ya banyak bagi juga gitu. Pokoknya banyak-banyak berbagi. Iya, ya. bukan kuantitas ya, tapi frekuensinya tadi. Dan Ya. berbagi itu tidak hanya Iya. dalam bentuk harta, tapi Iya. bisa berbagi. Dan kalau beliau waktu, seorang, gitu ya betul. Kalau beliau seorang pria, ya seorang lelaki, maka dia akan mencari yang perfect. Oke. Wanita yang intelek dan sebagainya ya. Nah, jadi mulai agak diturunkan sedikit Mas. Egonya. Iya, tidak ada yang misalnya sudah seperti Miss Universe kemudian IP-nya 4,0 itu susah kita nyarinya sekarang. Iya kan? Nah, kita harus berani menerima sisi dari mungkin ada yang angka dia kurang kita lengkapi. Nggak akan bisa, Mbak. Oke. Angka 9 ini pohon besar yang menaungi dan banyak orang yang merapat dan beliau suka nimbrung. Maka dalam kemenimbrungan beliau, si Mas yang suka bergaul ya, maka dia harus punya produk. Oke. Dengan dia ada produk, dia akan sambil menimbrung berkawan itu, ini punya saya. This is brand something that I have. Nah, itu dia. Jadi beliau harus ciptakan sebuah produk. Oke, berarti harus ada nama dulu dong ya? Iya, betul gitu. Karena kalau beliau bekerja, ini selalu terjadi benturan. Ya kan? Nah, kalau tidak sesuai dengan passion dia tadi, passion intelektualitas, dia harus lepas orangnya. Oke, jadi nggak bisa dipaksa ya? Iya, dia harus lepas karena cerdas. Rootnya 9 ya? 9, angka yang paling tinggi. Oke. Bayangin itu angka paling tinggi. Oke. Oh, iya benar-benar 1 sama 8 9 ya? Iya, betul, bahagia. Bahagia. Completer, sang pelengkap. Sang pelengkap sebagai regulator dan mediator juga ya? Iya, betul. Dia butuh air ya? Ya iya, kayu bagaimana bisa tumbuh kalau nggak ada air? Kan diserap dari akar-akar tunggang, akar serabut. Maka orang air kalau merapat ke orang kayu itu akan naik posisinya. Oke. Kalau di politik itu, oh ini luar biasa ini. Kita lebih nggak bahas politik ya, Iya. kalau saudara. Misalnya kalau dia jadi supervisor, ini bisa jadi kepala cabang dan sebagainya. Kalau si kayu paham dan si air paham. Oke. Tapi kalau dia ketemu dengan api bisa susah juga ya? Oh, kalau dia ketemu api bisa jadi kebakaran di Turki mungkin. Kalau apinya terlalu panas. Terlalu besar. Ya, tapi kalau api unggun, binatang liar akan jauh. Mr. Iya, ini ada tanggal 10 bulan 7 1974. Oke. Ini senior, itu angka 7 semua ya? 10 bulan 7 1974. 1974. Oke. Ya, ini ada Pak Ini Hadi. berarti Pak Hadi ya? Ya, Pak Hadi. Ini Ini angka 7 semua ya? Iya, makanya saya bingung tadi angka 7 semua. Cerdas-cerdas. 1712. Leader intelek, leader bicara. Keren kan? Leader intelek, leader bicara. Berarti kalau intelektualitas beliau untuk bicara beliau gitu. Tapi jadi 8 di bawahnya. Stres Rootnya ya? berkomunikasi. Iya. Tapi ujungnya jadi 2. Rootnya jadi 2, damai. Oke. Badannya tidak suka ribut-ribut. Dia tidak suka, dia cenderung menghindari konflik dan potensi konflik. Oke. Nah, orang kedua ini solusinya adalah cenderung menghindari konflik dan potensi konflik. Oke, jadi hindari konflik ya? Ya, hindari konflik dan potensi konflik. Tapi dia coba solusi
cari solusi dari konflik itu dari kejauhan dengan pihak ketiga barangkali. Oke, harus Ya. ada mediator ya. Iya, karena kalau makanya chemistry begini, air itu kan sebenarnya kecil. Oke, ini berarti elemennya air. Iya, air kecil. Angka 2 itu kan air kecil. Nah, maka chemistry memanggil jangan dihadapin, engkau akan kalah. Kenapa analogi ini muncul ya? Karena dari chemistry medan elektromagnetik si angka 2 tadi. Tapi terakhir mungkin yang bisa kita garis bawahi di angka 2 dan angka 7 nih. Iya. Di tengah selisihnya kan 5, ketika terjadi permasalahan, keluar dari comfort zone, bertualanglah. Oke. Maka akan terjadi energy balancing. Jadi bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat Sonora yang angka 2 dan angka 7, ketika Anda berada di satu platform dan terjadi konflik, bertualanglah, adventure ke daerah gunung ya atau pantai gitu. Maka dia akan balance. Oke, kita ketemu Insya Allah. lagi lain waktu, nanti kita akan setting lagi untuk Siap. sahabat Sonora. Oke, Sheryni Aprianti bersama Mr. B Iya, pamit. sahabat Sonora. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di number in meaning 2 minggu depan, tentunya di 90,4 FM Sonora Oke. Medan di Sonora Siang.